Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Christian Kustedi, dan di video kali ini saya mau berbagi tentang gimana caranya kita kalau mau jualan itu kan kadang harus punya stok barang. Gimana caranya biar kita bisa tetap stok barang, tapi kita juga bisa menghitung resikonya. Jadi penjualannya mulus, sebisa mungkin tidak ada namanya stok yang mandek atau stok yang mati. Karena pada dasarnya stok mati itu adalah mimpi buruk bagi seorang pedagang atau pebisnis. Kita mulai ya dari yang tahapan paling sederhana. Oke? Oke. Tahapan yang paling basic atau paling dasar itu adalah, sebentar saya lihat ini kebaca nggak ya? Oke, kebaca. Tahapan yang paling basic itu saya selalu rekomendasikan malah untuk jangan stok barang sama sekali ya. Kita masih bisa berjualan dengan metode dropship. Kita masih bisa mulai berjualan, mendapatkan sales, keuntungan, dan itu juga bukan angka kecil ya. Dropshipper itu juga bisa dapat sales yang gede. Nah, dropship ini apa sih artinya? Ya, intinya adalah Anda jualan tanpa stok barang, begitu dapat, jadi kan Anda promosi-promosi dulu, begitu dapat pembeli, barangnya langsung dikirimkan dari gudang supplier Anda ke customer Anda. Jadi barangnya nggak perlu lewat Anda dulu. Nah, kalau di dusdusan.com, skema dropship-nya udah lebih canggih lagi. Jadi misalnya saya jualan online nih, saya ada di Jakarta, terus saya jualan misalnya kompor gitu ya. Terus saya dapat customernya dari Medan misalnya. Kalau saya kirim kompor harganya 1 juta ke Medan, itu ongkos kirimnya mau berapa? Mungkin ongkos kirimnya bisa 600.000 sendiri. Jadi barang yang 1 juta jadi 1,6 juta. Kira-kira customernya di Medan jadi beli apa enggak? Kemungkinan besar tidak jadi, karena harga ongkos kirimnya sudah 60% dari harga barangnya. Kelewatan. Kalau di dusdusan.com, jadi caranya saya login aja ke website, dan saya tinggal cari reseller dus-dusan yang di Medan yang punya stok kompor itu siapa aja. Maka saya langsung dropship dari teman reseller yang di Medan. Profit sharing antara saya dan pemilik stok. Dengan cara itu, maka member yang tidak punya stok atau saya sebagai dropshipper membantu member yang punya stok dan sebaliknya. Nah, itulah era kolaborasi. Jadi di sini, jika Anda pemula dan tidak punya pengalaman jualan sama sekali, mulailah dari dropship, nggak apa-apa. Bisa gede juga dari dropship. Oke. Keuntungannya satu, seperti yang saya tadi udah bahas, tentu tidak perlu stok barang. Tidak perlu stok barang ini, kalau kita explore lagi, keuntungannya ada lagi loh. Satu, tidak perlu modal di depan. Jadi ada keuntungan di modal. Tidak perlu menanggung yang namanya resiko. Ya, jadi resiko stok barang tidak ada untuk para dropshipper. Oke? Nah, ketika Anda di tahap ini sebagai seorang dropshipper, tugas Anda tuh cuma satu, mencari pola jualan atau pola sukses yang paling tepat buat Anda. Nah, ini gini. Dalam mencari formula jualan yang paling tepat, itu cuma ada 3 faktor. Yang pertama, Anda jualan ke siapa? Yes. Anda jualan ke siapa? Dan jualan apa? Bagaimana cara jualannya? Oke, jadi yang pertama ini target marketnya siapa? Saya sarankan target marketnya adalah circle yang gampang Anda untuk jangkau.
Jadi misalnya saya hobinya mungkin masak gitu ya. Biasanya pertemanan saya juga hobinya sama kan, masak-masak juga kan. Maka target market saya adalah orang-orang yang suka masak. Nah, begitu dapat target market yang gampang dijangkau, ini selalu kan ada yang namanya kebutuhan. Ya, kebutuhan, atau kita bisa juga cari problemnya apa. Ya, kita bisa lihat dari sini. Jadi target market yang mau saya jangkau, itu mereka tuh punya kebutuhan apa. Misalnya hobi sepeda, oh tapi lagi musim hujan gini. Jadi mereka punya problem apa? Oh, mereka mau tetap goes, tapi hujan nggak bisa. Oke, saya akan kasih solusi nih buat problemnya mereka. Ya, solusi dari problemnya apa? Mungkin sepeda trainer, ya sepeda spinning bike yang buat di dalam rumah. Jadi mereka tetap bisa goes, tetap bisa latihan di dalam rumah. Dan gimana cara jualannya? Bagaimana cara jualan nih? Ada dua. Satu, channelnya lewat apa? Apakah lewat marketplace? Apakah lewat sosmed? Apakah lewat chatting atau WA dan sebagainya? Apakah itu pakai metode offline, yaitu direct selling, berarti kan perlu katalog atau brosur atau apapun itu. Nah, ini apa? Jadi mau dijual ke channel mana? Online apa offline? Terus selain channelnya, transaksinya mau seperti apa? Atau apakah transaksi? Ini terutama di Indonesia ya. Transaksinya mau seperti apa? Apakah cash? Apakah cicil? Apakah arisan? Atau bagaimana? Karena ada juga yang namanya tabungan lah dan sebagainya. Jadi, semua ini Anda eksperimen. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah formula atau pola jualan. Oke, jadi pada tahap dropship, fokus Anda cuma cari ini, pola jualan yang paling tepat, yang paling nyaman, dan paling menghasilkan untuk Anda. Fokus ke situ dulu. Anda sudah tahu, oh saya mau jualan target marketnya ibu-ibu, saya mau jualan barangnya peralatan dapur, saya mau jualan lewat skema arisan. Fokus ke situ dulu. Nah, itu sesuaikan dengan kekuatan Anda masing-masing. Contohnya apa? Misalnya gini, Anda orangnya supel, teman banyak, ya mungkin metode arisan cocok. Tapi kalau Anda orangnya pemalu, ngumpet di rumah, introvert super, mungkin ansos, nggak apa-apa juga. Ansos juga bisa berjualan. Pakai online misalnya. Oke, inilah tahap pertama. Jadi saya lingkari ya. Tahap pertama ini adalah dropship. Tidak perlu stok barang. Karena goalnya adalah mencari dulu pola jualan Anda. Oke? Dari sini baru kita naik level. Naik levelnya ke nomor 2. Twing. Moga-moga papan tulisnya muat. Nomor 2, ini kita sudah mulai stok barang. Tapi stok barangnya bukan sekedar stok aja, tapi benar-benar ada strateginya. Yaitu kita stok barang reguler. Oh, atau saya pakai bahasa Indonesia, stok barang yang rutin. Stok barang rutin. Sebentar saya jelaskan ya. Jadi inilah nomor 2. Stok barang rutin. Di stok barang yang rutin, Anda sudah mulai beli dan stok barang di rumah.
Tapi yang Anda beli itu hanya barang yang stok, barang yang hanya punya historical atau penjualan rutin. Penjualan rutin itu artinya apa? Sudah bisa diprediksi. Ya, contohnya tadi misalnya saya mau jualan panci ya, saya jualan panci ke pakai kelompok arisan. Setiap bulan saya menjual 20 panci melalui 20 kelompok arisan. Maka tiap bulan saya tahu nih, pasti tiap bulan terjual setidak-tidaknya itu 20 set panci. Jadi sudah bisa diprediksi dan ada penjualan rutin. Nah, itu boleh Anda mulai stok barang. Kenapa nggak dropship aja? Ada juga ini alasannya. Karena kalau sudah stok yang rutin, selain satu, Anda tidak kehilangan sales atau gini. Maksud saya gini, kalau penjualannya sudah rutin, jangan sampai Anda kehabisan barang. Ya kan? Kalau Anda sudah terbiasa menjual 20 set, jangan sampai bulan depan tiba-tiba Anda cuma punya 2 set. Anda harus sudah mulai berani ambil resiko, minimum 20, malah harusnya dilebihin mungkin 20-30%. Oke, jadi tidak kehilangan sales. Ya, sales rutin ini jangan sampai hilang. Dan kedua, resiko kecil. Resiko yang kecil sekali, karena sudah ada penjualan rutin. Dan yang keempat, margin akan lebih sehat. Lebih gurih nih, lebih gurih lagi. Misalnya tadinya Anda dropship, Anda dapat keuntungan profitnya satu transaksi 40.000. Nah, dropship itu kan cuma satu set. Tapi kalau Anda sudah berani untuk stok seperti ini kan Anda belinya ibaratnya sudah grosir. Jadi Anda bisa mendapatkan harga tier grosir yang punya profit margin lebih gurih lagi. Oke, jadi inilah tahap kedua. Sampai sini masih jelas ya, dan Anda sudah bisa lihat, baru sampai tahap kedua aja, ini semua terukur. Jadi Anda nggak usah takut untuk stok barang selama melalui proses yang terukur ini resikonya. Oke, nanti semakin tinggi prosesnya atau levelnya, insting pedagang Anda, insting bisnis Anda, dan insting untuk memilih produk, menentukan berapa saya harus stok, itu akan semakin terlatih. Dan untuk melatih insting itu hitungannya bukan bulanan, bukan 1-2 tahun, tapi lama. Mungkin butuh 3-4 tahun, 5 tahun untuk mendapatkan insting yang semakin lama semakin tajam. Apa yang market cari, berapa banyak saya harus stok, dan sebagainya. Lalu kita sampai ke tahap yang berikutnya. Oke, ini saya blokade dulu. Ini tadi tahap kedua. Kita sampai ke tahap berikutnya. Ini tahap ketiga. Kelihatan kan ya sini ya. Tahap ketiga. Oke, masih kelihatan. Stok rutin. Jadi sama. Stoknya masih sama, stok yang rutin, tapi ditambah variasi. Oke, saya akan jelaskan ya. Ini menarik sekali. Stok rutin ditambah variasi. Saya masih lanjutkan contoh kasus yang tadi, jualan kompor atau panci dengan metode arisan. Jadi kalau saya sudah bisa forecast atau perkirakan stoknya saya perlu berapa karena tiap bulan pasti terjadi penjualan melalui kelompok arisan tersebut, di sini, di level 3 ini, saya tambah produk-produk variasi, yang artinya produk-produk untuk upselling atau untuk cross-sell. Contohnya, misalnya tadi kan panci ya, ini misalnya panci, sudah terjadi penjualan rutin, saya stoknya apa variasinya? Ya, produk-produk yang masih berhubungan dengan panci. Anda cara mikirnya gampang.
kira-kira customer kalau lagi beli panci, mereka akan beli apa juga ya? Gitu. Misalnya, mereka selain beli panci akan beli wadah penyajiannya. Masuk akal dong. Oh, atau kalau bukan wadah penyajian, mereka akan beli spatula. Itu loh, sendok-sendok buat masaknya, spatula atau sutil. Terus, atau pembersih pancinya. Pembersih panci. Atau apalagi, piring-piring. Dan lain-lain. Nah, ini adalah barang-barang variasi yang bisa Anda gunakan untuk upsell kepada customer yang sama. Jadi kuncinya di situ. Ini seorang customer yang sama, yang awalnya dia cuma beli panci. Awalnya ingat ya, dia cuma beli panci. Tapi karena kini Anda sudah punya stok di rumah, ini, Anda tawarin, Bu, mumpung lagi ada di sini, nih lihat-lihat nih stok barangnya. Atau kalau jualannya pakai WhatsApp, Bu, mau saya kirimin sekalian produk yang lain nggak? Mau spatula, apa piringnya, gitu, dan sebagainya. Proses upsell itu meningkatkan sales Anda setidaknya itu 20-30% lagi. Misalnya dia ambil dua ini. Jadi yang tadinya di sini Anda mendapatkan profit misalnya 80.000, di sini tambah profit lagi 20.000, sini tambah profit 30.000. Jadi satu transaksi yang tadinya Anda dapat profit 80.000, profit Anda bertambah jadi 130.000 karena Anda punya pilihan-pilihan variasi ini. Stok barang itu ada resikonya. Tapi ingat, resiko itu selalu bergandengan tangan dengan yang namanya peluang. Ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang. Tapi kita juga jangan takut sama resiko. Kita yang penting bisa hitung resiko kita. Di level ini biasanya ya resiko ada, tapi bisa dihitung. Ini mindsetnya seperti ini ya, jangan takut resiko. Malah kita harus bisa hitung resikonya. Kalau Anda nggak hitung resikonya, alias order cuma gelap mata, blak, kirim semua sampai rumah pusing. Itu artinya Anda bukan lagi berbisnis, itu lagi judi, tebak-tebakan. Jangan. Dan ingat, perjalanan Anda dari sini ke sini nanti nggak akan mulus. Pastilah nggak akan mulus. Namanya berbisnis nggak akan mulus. Pasti ada aja gitu sehari-hari. Tapi jangan menyerah. Latih terus insting bisnisnya, latih terus pola jualannya. Semakin lama, mungkin butuh 1 tahun, mungkin butuh 2 tahun. Lama-lama orang akan semakin mengenal Anda, personal branding semakin baik, produk katalog semakin lengkap, maka bisnis semakin tumbuh. Nah, di sini, kalau yang saya perhatikan, orang-orang yang level dropshipper naik kelas ke level sini, dan naik kelas ke level sini, di sini biasanya omsetnya itu sudah di atas 50 jutaan per bulan. Biasanya. Dan kalau sudah punya omset di atas 50 juta per bulan, dan punya stok rutin plus stok pelengkap lainnya, ini Anda harus mulai belajar yang namanya cara mengelola gudang. Kalau di bahasa kerennya inventory. Ya, ini intinya inilah cara mengelola stok gudang. Harus ada kartu stok. Seminimum-minimumnya punya kartu stok atau pencatatan stok yang bisa mengukur berapa level inventory Anda, berapa level stok Anda. Jadi kalau misalnya nih, detik ini nih, untuk Anda yang pada punya stok barang di rumah, saya tiba-tiba kasih pertanyaan kayak gini. Berapa sih nilai stok barang Anda di rumah? Bisa sebut nggak? Apakah itu nilai stok barangnya 20 juta? Apakah itu nilai stok barangnya 200 juta? Bisa sebut nggak? Kalau Anda belum bisa sebut, belum bisa jawab, berarti Anda harus belajar ilmu ini untuk menghitung stok gudang. Apa aja sih yang dihitung di sini? Ya, stok gudangnya itu secara rupiah, dia berapa value-nya. Secara quantity, dia ada berapa
SKU atau ada berapa jenis produk, dan dia juga ada berapa set gitu. Ya, jadi misalnya kayak tadi piring. Ini udah piring itu ada 100 set masih ada di gudang. Panci masih ada 10 set dan seterusnya. Wah, agak kepotong ya, sudah nggak apa-apa. Nah, karena perputarannya sudah lebih besar dan sudah mulai ada urusan inventory, maka saya juga sarankan di sini mulailah bangun tim. Belajar untuk bangun tim. Tim gudang. Gudang kerjanya apa? Tim gudang ini kerjanya apa? Yang simpel-simpel dulu, yaitu pick, pack, send. Pick itu artinya ambil-ambil barang, jadi begitu ada ordernya Anda kasih ke tim gudang masuk ke gudang, ambil barangnya. Pack itu artinya nge-packing, ngecek udah benar apa belum sesuai order, di-packing, di lakban. Send itu artinya ya kirim. Kalau dekat dikirim sendiri aja, kalau jauh ya kirim ke ekspedisi. Nah, inilah 3 tahapan yang aman jika Anda mau mulai jualan stok barang. Ya, ilmu ini nggak cuma saya share buat teman-teman reseller dususan.com aja, tapi untuk semua yang nonton video ini. Kalau Anda jualan offline ataupun jualan online, bisa menerapkan skema ini agar Anda bisa tetap bisnisnya tumbuh, tapi resikonya terukur. Oke? Saya harap video yang kali ini bisa membawa pencerahan buat Anda yang tadinya mungkin bingung gimana sih cara saya menentukan kapan harus stok barang dan berapa banyak dan sebagainya. Dengan skema ini, moga-moga lebih percaya diri dan lebih akurat lagi dan terhindar dari resiko stok mati. Sekali lagi ingat, bisnis pasti ada resiko. Nah, kita harus bersahabat dengan resiko tersebut, bukannya kita malah menjauh. Akhirnya kan bisnisnya nggak tumbuh-tumbuh kalau kita menjauh dari resiko. Tapi kita malah bersahabat dengan resikonya, kita hitung resikonya agar kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan bisnisnya tetap tumbuh. Oke? Sekian video saya yang kali ini, semoga membantu. Terima kasih, bye-bye.